Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Nurhadijah, mahasiswi Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi, nomor pokok D1A210008. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Canda Esa, MH, MIT. Adapun resume dan buku berikut ini terdiri dari beberapa bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Tujuan pendidikan Pancasila. 2. Misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. 3. Kompetensi pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. Salah satu rumusannya adalah rumusan Pancasila. Secara historis, proses perumusan diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila ialah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila ini terbagi dari beberapa. 1. Pancasila pra-kemerdekaan. 2. Pancasila era kemerdekaan. 3. Pancasila Orde Baru. 4. Pancasila Orde Lama. Yang kelima, Pancasila era reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara. 1. Sejarah lambang negara. 2. Pengertian lambang negara. 3. Bentuk lambang negara. 4. Penggunaan lambang negara. 5. Larangan penggunaan lambang negara. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat mahkamah. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat. 2. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Konsep dasar filsafat. 4. Landasan filsafat Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya adalah salah satu sifat atau kualitas yang melekat pada objek atau bukan objek itu sendiri. Pengertian etika. Etika merupakan cabang filsafat modal, yaitu pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Pengertian norma. Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa norma sosial, yaitu keagamaan dan kesusilaan. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat pada hakikatnya merupakan salah satu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila dalam bab ini menjelaskan tentang 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar-dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan semangat dalam kehidupan negara.
C. Perbandingan ideologi. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan kehidupan di dalam segala bidang. C. Memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode. Konsep demokrasi, pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia dan istilah pengertian hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan hak asasi adalah yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam hak asasi manusia. Klasifikasi hak menurut Miriam Budiarjo. 1. Hak atas kebebasan berpendapat. 2. Hak atas kedudukan yang sama di mata hukum. 3. Hak atas kebebasan berkumpul. Ini memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Isi pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Tujuan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma ini merupakan seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, nilai, serta juga praktik yang diterapkan di dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama, khususnya itu di dalam disiplin ilmu. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma dinilai sebagai sumber nilai hukum dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dan membangun kerangka berpikir dan penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi, menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. D. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat dengan mudah ke masyarakat dan membuat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara semakin terancam. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila adalah
Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.